Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya belajar, tiadalah jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lara Novianti SPD, guru kelas 1 SD Negeri 001 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, saya sedang mengikuti apresiasi GTK 2025 dengan kategori GTK Transformatif. Berikut ini video praktik pembelajaran mendalam dengan judul Ciptakan Perusik dengan Simple. Pembelajaran seru dan asik dengan media sederhana, irit, menarik, dan pelajarannya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pada mata pelajaran matematika, materi pasangan bilangan. Pernahkah kita perhatikan? Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sebenarnya sudah akrab dengan matematika. Mereka menghitung jumlah mainan. Saat mereka bermain lempar batu dengan bola bekel, tanpa disadari, dalam permainan ini terdapat konsep kelipatan. Begitu juga saat membeli jajanan. Semua itu adalah matematika. Namun yang lebih menyedihkan, di ruang kelas, pengalaman bermakna itu justru perlahan menghilang. Kita melihat anak-anak tekun menulis angka di buku tulisnya. Barisan angka tersusun rapi. Namun di baliknya ada pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar memahami makna dari angka-angka itu? Data nasional pun menunjukkan hal serupa. Hasil asesmen nasional tahun 2024 memperlihatkan bahwa kemampuan numerasi dasar murid Indonesia masih di bawah target minimum, terutama dalam memahami hubungan antar bilangan dan penggunaan strategi pemecahan masalah sederhana. Namun di balik semua itu, ada tantangan besar yang masih dihadapi di ruang kelas kita. Bagaimana guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang nyata, bermakna, dan menyenangkan, tanpa bergantung pada alat mahal atau teknologi canggih. Masih banyak guru yang berpikir bahwa pembelajaran efektif harus modern, digital, dan rumit. Padahal, benda sederhana di sekitar kita bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang mendalam. Tutup botol, stik es krim, dan potongan kertas warna, semuanya bisa menjadi alat ajaib asal di tangan guru yang sadar makna pembelajaran. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Guru juga berhadapan dengan paradigma lama, kebiasaan mengajar yang masih berorientasi pada hasil akhir. Anak-anak diajak menghitung, menjumlah, mengurang, tetapi jarang diajak merenungi makna di balik angka-angka itu. Mereka tahu berapa hasilnya, tetapi belum tahu mengapa hasil itu muncul. Kegiatan belajar berhenti pada hafalan, bukan pada pemahaman. Inilah tantangan pedagogis kita. Bagaimana menghubungkan pengalaman konkret murid dengan simbol dan angka yang mereka tulis di buku. Untuk itu, guru bersama rekan sejawat memikirkan solusi. Disinilah media simpel berperan. Sederhana, irit, menarik, dan pelajarannya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Dengan media simpel, pembelajaran menjadi nyata dan menyenangkan. Kek tuper angka dan tutup botol warna-warni mengubah benda biasa menjadi alat belajar. Kegiatan pembelajaran dikemas dalam bentuk kerangka pendekatan pembelajaran mendalam pada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kegiatan dimulai dengan suasana hangat. Guru menyapa murid, berdoa, dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu hari ini?" Lalu guru mengajak murid menyanyi lagu 10 anak bebek. Setelah itu muncul pertanyaan sederhana. Kalau 6 bebek pergi, berapa yang tersisa? Pertanyaan ini memunculkan rasa ingin tahu dan membuka jalan menuju konsep pasangan bilangan. Pada pengalaman belajar tahap memahami, murid bermain pasangkan aku. Setiap murid memegang angka dari kek tuper dan mencari teman dengan angka yang jika dijumlahkan sesuai dengan gambar kek
yang terdapat pada layar. Permainan ini adalah play-based learning, belajar sambil bermain, bergerak dan berinteraksi. Mereka belajar matematika secara nyata, bukan dari hafalan. Pada pengalaman belajar tahap mengaplikasi, pembelajaran berlanjut menemukan konsep dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Guru menggunakan media sederhana berupa tutup botol berwarna merah dan biru, sedangkan murid menggunakan tutup botol warna-warni yang dibawa dari rumah. Di depan kelas, guru menunjukkan 2 kelompok benda, lalu mengajukan pertanyaan terbuka. Berapa semuanya? Adakah cara lain untuk membuat angka yang sama? Pertanyaan ini menstimulasi murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka bekerja, bereksperimen dengan berbagai kombinasi tutup botol untuk menemukan pasangan bilangan lain yang hasilnya sama. Guru mendampingi proses eksplorasi dengan menuntun murid mengaitkan pengalaman konkret dengan simbol matematis. Murid kemudian membuktikan sifat komutatif penjumlahan melalui kegiatan membalik urutan bilangan 6 ditambah 2 dan 2 ditambah 6 dan menyadari bahwa hasilnya tetap sama. Dengan demikian, mereka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk membangun konsep baru secara mandiri. Pada pengalaman belajar tahap merefleksi, guru mengajak murid melakukan refleksi bersama. Mereka menceritakan hal yang paling menyenangkan dari kegiatan hari ini dan bagaimana mereka menemukan pasangan bilangan. Guru menegaskan bahwa dalam matematika tidak selalu ada satu cara yang benar, melainkan banyak cara berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Melalui kegiatan ini, murid belajar menyadari proses berpikir, menghargai kerjasama, dan memahami bahwa belajar adalah proses menemukan makna, bukan sekedar mencari jawaban. Untuk memperkaya pengalaman belajar, guru menampilkan kuis interaktif word wall berisi permainan mencocokkan pasangan bilangan. Murid tampak antusias mengikuti kegiatan digital sederhana ini. Penggunaan media teknologi dilakukan secara bijak, sederhana, kontekstual, dan tetap bermakna. Dari kegiatan ini, guru menyadari bahwa media simple bukan hanya alat, tetapi filosofi pembelajaran. Kesederhanaan yang dipadukan kreativitas dan kesadaran pedagogis bisa menciptakan pengalaman belajar yang mendalam, bermakna, menggembirakan. Matematika tidak harus rumit atau menakutkan. Dengan benda sederhana, anak bisa menemukan pola, memahami konsep, dan merasakan kegembiraan belajar. Pengalaman praktik baik juga saya bagikan dengan rekan sejawat di sekolah. Praktik baik ini berangkat dari keyakinan bahwa belajar tidaklah harus rumit dan mahal. Dengan kreativitas dan kesadaran pedagogis kita sebagai guru, kita dapat menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan tentunya dekat dengan dunia anak. Nama saya Riani SPD SD, guru kelas 2 SDN 001 Gunung Kijang. Saya melihat pembelajaran yang dilakukan Ibu Lara sangat inspiratif dan aplikatif. Nama saya Jumadi, SPD, Kepala SD Negeri 001 Gunung Kijang. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Lara SPD menunjukkan inovasi pembelajaran yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan pada saat ini. Belajar matematika bukan hanya soal angka. Ini tentang menemukan makna, berpikir logis, berkolaborasi, dan menikmati proses belajar. Dengan media simple, setiap anak bisa merasakan belajar itu menyenangkan, bermakna, dan dekat dengan kehidupan mereka. Mari kita jadikan kesederhanaan sebagai kekuatan. Karena dari benda-benda sederhana, lahirlah pembelajaran yang hidup, menggembirakan, dan membentuk karakter berpikir kritis sejak dini. Demikian video praktik baik pembelajaran mendalam. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.